kami memberi nasihat Allah Wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Karena pengurus takmir Masjid Al-Mu'minin dan kali teman-teman yang saya hormati, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al-Ghafar Mulia dari jurusan Manajemen dan Bidang Fakultas Jawa dan Komunikasi Unpad Jakarta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sudah menjalankan pada puasa Ramadan yang sudah berjalan 2 minggu. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat tarawih. Sekarang saya bertanya, semuanya pada sholat tarawih kan? Harus sholat tarawih ya. Kenapa? Karena keutamaan pada setiap malamnya itu begitu luar biasa. Dan ini akan menjadi ilmu mengenai sholat tarawih pada malam pertama sampai malam ini. Keutamaan sholat tarawih pada malam pertama, bagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Ghazali yang itu sudah kita awali Khairatan Kaifa pada malam pertama, dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih akan hilang karena ibunya mereka yang mukmin. Yang artinya orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama dibalas dengan dimasukkannya dengan sholat tarawih yang pernah dia lakukan. Keutamaan sholat tarawih pertama ini itu kita akan bersihkan dosa-dosanya ketika kita belajar. Mudah-mudahan balasan tersebut dapat kita peroleh dengan keikhlasan kita melaksanakan ibadah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu sholat tarawih. Bafi lain sekalian berfariwatu balikan dua ini muka pada malam yang kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya jika berbuat syirik. Yang artinya keutamaan pada malam kedua ini dosa kita beserta dosa orang tua kita itu diampuni oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberkahan Ramadan tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga bisa berdampak pada keluarga kita. Wafi lairatu sabilati dinasti malakan takbilah hati bisa menggila akala gopalu komitu makna menjalani. Pada malam yang ketiga, malaikat bawa arti bersatu mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengambil kamu yang melakukan keutamaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah yang berbeda. Berarti mereka berkenan lalu minimal tadi itu kurangnya selalu berjauh pada malam Sabtu dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala seseorang yang membaca kitab Allah kitab Injil, Zabur, dan Al-Quran. Keutamaan pada malam pertama ini kita bisa mendapatkan pahala seperti seseorang yang membaca kitab Allah, kitab Injil, Zabur, dan Al-Quran. Coba bayangkan, padahal kita hanya membaca satu ayat saja sebelum Ramadan. Pahala kita itu sudah berlipat ganda. Apalagi ini kita setara seperti membaca keempat kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan Al-Quran.
Hal ini menunjukkan bahwasanya pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini sangatlah besar dan luas. Wa fi lailatul qadri afdalullah ta'ala mithla al-qawamil masjidil haram wal masjidil madani wal masjidil aqsa. Pada malam yang kelima, Allah memberikan pahala seperti pahala seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Seperti yang kita ketahui, ketika kita sholat di ketiga masjid tersebut, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan ini kita hanya sholat tarawih, kita itu setara seperti sholat di ketiga masjid tersebut, yang menjadi keutamaan yang luar biasa. Dan ini bisa kita raih dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Wa fi lailatis sadisati Allah Ta'ala sawaban man qabil baitul ma'mur wa yastaghfir lahu kullu hajarin wa dhikrin. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala seperti pahala seseorang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan setiap batu dan tanah itu diberikan ampunan. Yang artinya ketika kita sholat kita pada malam ke-6, pahala kita seperti seseorang yang sedang tawaf di Ka'bah. Bayangkan, hanya dengan sholat tarawih kita bisa mendapatkan pahala seperti seseorang atau orang yang bertawaf di Ka'bah. Bafi lailatis sabi'ati faka'an nama asyraqa Musa alaihissalam wa nasruhu ala fir'auni wa Haman. Pada malam tersebut seakan-akan menemui zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman, yang artinya kita akan dijauhkan dari serangan jahat seperti ketika zaman Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan serangan dari Fir'aun dan Haman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keutamaan keutamaan ini kita bisa melihat bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat yang sayang untuk disia-siakan. Jadi mari kita jadikan sholat tarawih ini sebagai kebiasaan yang kita laksanakan dengan ikhlas, dengan penuh semangat. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan menerima amal ibadah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang sudah menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.